Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih untuk introduction-nya Pastor Nino. Ya, pagi hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ya, khususnya untuk juga tentu gembala di tempat ini Pak Pastor Happy yang walaupun mungkin tidak bersama-sama dengan kita, ada Ibu Vivi ya di sini ya. Juga Pak Gideon sebagai pendeta pastor emeritus ya, dan Ibu Judith juga. Tadi ada Ibu Jasmine juga ya. Bersyukur, saya berterima kasih. Ya, tentu semua adalah karena rencana Tuhan. Nah, sebenarnya saya tidak punya rencana untuk ke Sydney ke sini. Waktu itu ketemu dengan Pastor Ari kira-kira bulan Juni mungkin ya, waktu pelayanan di Rehoboth Jemaat Bandung. Saya bilang mungkin see you in Sydney. Saya bilang. Padahal waktu itu saya nggak ada rencana gitu. Saya rencananya mau balik ke New Zealand karena waktu itu 2,5 tahun yang lalu itu saya dalam perjalanan dari South Island ke North Island. Tapi sayangnya karena COVID saya harus pulang. Ya, rencana Tuhan begitu luar biasa, ketemu seorang kakek yang tiba-tiba nyamperin dan ngejar gitu ya. Ngasih tahu, kamu tahu nggak nih besok udah nggak ada bus, udah nggak ada yang lain-lain. Wah, saya langsung ya cepat-cepat pulang. Nah, jadi rencananya itu tahun ini itu mau menyelesaikan yang North Island. Jadi sebetulnya, nah kemudian kakak saya dari New Zealand waktu bulan Agustus ke Bandung, dan dia bilang, tahu nggak masuk ke Aussie harus ngisi form itu ya online. Dia bilang kenapa nggak sekalian aja ke Sydney? Nah istri saya bilang hayu. Oh iya hayu. Ya jadi akhirnya kita apply, dapat visa dan puji Tuhan ya. Tidak direncanakan sebetulnya, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hari ini saya bisa berdiri di sini untuk sharing firman Tuhan. Ya. Salam hangat dari Bapak Gembala dan Ibu, ya. Jadi Papa mertua, papahnya Celia ya di Bandung, juga segenap majelis, ya hamba Tuhan, juga tentu jemaat Gereja Rehoboth di Bandung ya. Salam hangat buat jemaat di sini, Eklesia Mission Eastern ya. Salam hangat dari kami semua. Jadi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Cikong Fen lengkapnya. Nanti mungkin kita bisa kenalan kenapa saya nggak ganti nama dan sebagainya, ceritanya panjang ya. Sampai dipanggil sebagai Aven. Nah, saya sudah di Gereja Rehoboth, tadi dikatakan memang sudah dari kecil, walaupun orang tua saya bukan dari background orang Kristen. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan begitu luar biasa. Saya serta dengan saudara-saudara yang lain juga itu bahkan sudah sekolah minggu. Ya, jadi tadi dikatakan sebelum Celia lahir, ya saya sudah ada di Gereja Rehoboth. Ya, jadi puji Tuhan sampai dengan hari ini saya masih melayani Tuhan. Saya bersama dengan istri, ya Ibu atau Maria, silakan mungkin bisa ya kasih salam dulu. Ya, kami sudah menikah lebih dari 30 tahun dan dikaruniai 4 orang putri, ya jadi 4 orang putri. Ya. Jadi mengingat waktu, ya saya akan ajak sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca ayat yang ganjil, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, ya. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Berbahagialah barang siapa yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan
sehari-hari. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Saya minta tolong untuk slide number 1-nya dimunculkan, ya. Jadi tadi kita sudah membaca ini kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya. Jadi ada 2 jenis baptisan air yang kita kenal di Alkitab. Yang pertama adalah baptisan Perjanjian Baru. Ini ordernya saya balik, ya. Yang pertama adalah baptisan Perjanjian Baru atau baptisan Kristen. Sementara yang kedua adalah baptisan Yohanes atau baptisan Yohanes Pembaptis. Next slide please. Nah, baptisan Perjanjian Baru, ya, atau baptisan Kristen itu kita mungkin sudah tahu, ya, atau sudah bisa kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sakramen atau perintah ini langsung diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, supaya mereka, ya, memuridkan, ya, semua bangsa dan juga membaptis mereka. Jadi baptisan atau sakramen baptisan air ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu ada beberapa cara yang digunakan, ya, dalam baptisan. Kalau kami di Gereja Rehoboth itu pakai selam. Jadi betul-betul seluruh tubuh itu masuk ke dalam air. Nah, kalau di sini apakah sama atau berbeda? Sama, ya. Oke, kita sama, ya. Karena ada banyak tentu gereja yang melakukan cara yang berbeda. Ya, ada yang dipercik, ya, ada yang diguyur mungkin dengan air satu gayung gitu, ya. Ada juga yang mungkin disuruh berjalan melewati air, mau masuk ke laut atau ke sungai terus balik lagi kan. Ya, jadi caranya, ritualnya berbeda. Ya. Ritualnya sebetulnya enggak terlalu penting, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kadang-kadang saya sedih, ya, kalau orang Kristen ribut mengenai hal-hal seperti ini. Yang terpenting adalah makna dari baptisan air itu sendiri. Apa sih gitu? Kenapa sih dibaptis? Ya, tentu ada makna yang harus kita betul-betul mengerti. Bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia harus dibaptis. Ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ya, untuk menyatakan, ya, kalau mungkin tadi yang di selam itu, pada waktu masuk ke dalam air itu sebagai gambaran bahwa dia mati bersama dengan Kristus. Kemudian ketika dia naik atau keluar dari air, itu menggambarkan bahwa dia sudah bangkit bersama dengan Kristus. Mati, dikuburkan, bangkit kembali. Ya, jadi ada lambang yang diartikan di sana. Nah, sama tentu halnya seperti tadi waktu kita mengambil perjamuan kudus. Ya, jadi bukan ritualnya yang penting, ya, tapi makna dari perjamuan kudus sendiri. Tadi kan Pak Gideon juga bilang, ya, bahwa kita tuh mengingat apa sih yang sudah dilakukan Kristus buat kita. Kematian Kristus. Dia yang sudah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus kita manusia berdosa. Bukan lagi diributkan ini minumnya anggur beneran, ya, atau ini mungkin air ini Fanta, Coca-Cola atau apa aja, ya. Kenapa ini pakai air putih? Ya, kenapa ini rotinya pakai hosti atau pakai roti biasa atau pakai apa? Ya, dulu kita pakai roti yang dipotong-potong. Setiap Sabtu itu ngumpul, ya, untuk apa? Yang bertugas itu motongin roti dikecil-kecilin gitu, ya, untuk dipakai hari Minggunya. Waktu Covid berubah, ya, pakai yang tadi itu. Semua sudah jadi kan, tinggal diambil, dibuka sendiri. Anggurnya juga beda kan, beda merek pasti. Ya, tapi kan nggak masalah gitu. Ya, kita melakukan itu untuk, ya, mengingat, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan, itu juga sama sakramen. Ya, perbuatlah ini untuk apa? Mengingat akan daku. Ya, jadi bukan lagi mempermasalahkan soal pakai ini, pakai itu, gimana cara gitu. Enggak. Tapi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, selain itu, baptisan juga itu tentu menggambarkan ketika seseorang dibaptis, berarti dia masuk ke dalam keluarga rohani kerajaan Allah. Ya, itu sangat penting.
Ya, bahwa ketika seorang percaya Tuhan kemudian dia dibaptis, ya dia menjadi bagian dari keluarga besar rohani kerajaan Allah. Ya. Nah, kemudian yang harus kita juga ingat, ya, bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi jangan kita salah, ya. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk dibaptis, ya harus dibaptis, karena tadi ini merupakan perintah dari Tuhan. Buktinya mana bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan? Ya, kita semua tentu percaya bahwa keselamatan adalah kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau ingat kisah mengenai 2 orang penjahat yang disalib, ya, di kiri kanan Tuhan Yesus, salah seorang kan bicara, ya, itu tercatat dalam Lukas pasal 23-42. Ya, dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus saat itu langsung menjawab. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kapan dia punya kesempatan untuk turun? Ya, orang udah disalib, nggak ada kesempatan. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, ya, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi sekali lagi, keselamatan tidak baptisan tidak menentukan tadi keselamatan. Karena keselamatan kita bukan melalui baptisan, tapi melalui iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Tolong next slide, ya. Oke. Baptisan Yohanes yang ditulis dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptisan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pertobatan. Ya, jadi jelas. Dan setelah itu dikatakan, ya, setelah mereka dibaptis, mereka harus percaya kepada Mesias yang akan datang itu. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, karena dia adalah Mesias yang dijanjikan, ya, sejak di perjanjian lama. Ya, jadi mereka harus percaya juga kepada Kristus. Baptisan Yesus oleh Yohanes ini merupakan satu baptisan yang unik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Matius pasal 3 tadi 14-15 saya bacakan nih. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan Yesus oleh Yohanes bukan untuk menyatakan bahwa Kristus juga termasuk orang berdosa yang harus bertobat, begitu kan? Bukan. Ya, firman Allah mengatakan bahwa itu harus terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, rencana Allah. Ya, jadi Kristus harus tadi melalui itu, bukan sebagai tanda bahwa dia orang berdosa yang juga harus bertobat. Ya, jadi seluruh kehendak Allah yaitu digenapi di dalam Tuhan Yesus, karena dia adalah Mesias yang dijanjikan, ya, sejak dari zaman perjanjian lama. Nah, sekarang apa makna dari baptisan Yesus oleh Yohanes? Ya, yang pertama di next slide please. Ya, yang pertama, ya, Yesus mengendorse, ya, mendukung, menyetujui, ya, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi pelayanan Yohanes Pembaptis itu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya ingin supaya sidang jemaat yang terkasih selalu mengingat ini, ya, bahwa ajaran Kristen itu tidak ajaran yang tiba-tiba, ujuk-ujuk, ya, tapi sudah ada dari perjanjian lama, nyambung terus, ya, seperti berseri gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita melihat ada ajaran yang baru nih tiba-tiba muncul sekarang nih, ya, yang beda gitu. Nah, kita harus bertanya, ini benar atau enggak? Ya, karena ini harusnya nyambung. Ini pasti seri gitu, ya, dari perjanjian lama terus gitu, ada runtutannya. Nah, kalau kita membandingkan Matius pasal 3 ayat 1-2
dengan Matius pasal 4 ayat 17 ya, di next slide. Nah, kita akan lihat ya. Matius 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, setelah Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes, nah Yesus melanjutkan pembicaraan. Dan ini yang dikatakan di Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sama enggak? Itu kalimat yang sama, 100% sama. Jadi yang diberitakan ya oleh Yesus saat itu adalah sama dengan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dilanjutkan ya. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang pelayan Tuhan yang konsisten, ya, yang keras, yang tegas, tidak berkompromi dengan dosa. Ya, ini pelayanan yang luar biasa. Buktinya dia berani menegur semua orang. Ya, bahkan orang Farisi, orang Saduki, ya, mereka yang tahu firman Tuhan, tapi yang hidupnya munafik, ya ditegur juga. Ya, bahkan Raja Herodes juga ditegur, ya, karena kejahatannya, karena perbuatannya dia mengambil istri, ya, dari saudaranya Filipus, ya, yang bernama Herodias, ditegur, ya, karena salah, karena berdosa, karena nggak boleh. Berani sekali, nggak ada kompromi, ya, pokoknya kalau dosa tetap dosa, ya. Nah, itu yang Yohanes Pembaptis beritakan. Dan oleh karena itu kita tahu bagaimana akhirnya Yohanes Pembaptis harus masuk ke penjara, ya. Dan akhirnya dia harus mati dipancung. Kenapa? Ya, atas permintaan dari Herodias melalui anak perempuannya. Konsisten, ya, walaupun bayarannya hidupnya. Dia beritakan firman Tuhan. Yang benar benar, yang salah salah. Ya, berat tentu ya, tapi itulah yang terjadi. Next slide please. Nah, tentu ya kalau saat ini itu sangat disayangkan. Ya, kalau saat ini ada gereja atau hamba Tuhan yang ngajarinnya itu tentang teologi kemakmuran. Ya, selalu prosperity. Ya, coba dibaca di Alkitab, bener enggak sih gitu? Bahwa yang dijanjikan Tuhan itu buat kita itu adalah kemakmuran di bumi gitu. Ya, mungkin nanti kita bisa pelajari dan kita bisa selidiki lagi. Atau mungkin kasih karunia, hyper grace, kasih karunia lagi, kasih karunia lagi, kasih karunia lagi. Ya, coba nanti kita betul-betul untuk pelajari. Ya, kenapa nggak ada pemberitaan tentang pentingnya jemaat harus mengaku dosa, bertobat? Nggak ada. Ya, kenapa? Why? Ya, banyak alasannya. Misalnya nanti bisa bilang, gimana kalau nanti jemaatnya pindah gereja? Ya, gimana kalau dia nanti nggak ke gereja lagi? Waduh, dia kan punya kedudukan tinggi ya. Dia kan pangkatnya juga hebat. Waduh, dia itu donatur terbesar loh di gereja. Udahlah, nggak usah nyinggung-nyinggung yang gitu. Ya, jangan bicara-bicara yang tentang dosa lah. Ya, kita bicara-bicara yang enak aja didengar. Gimana ajaran kekristenan dari Yohanes Pembaptis kepada Kristus juga kepada murid-murid sama kok. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sama, enggak pernah berubah. Tapi kenapa kita sekarang sering mendengar berita-berita yang kok aneh ya? Kok jadi begini ya? Nah, itulah ya. Makanya betapa pentingnya kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau tadi Kristus mengendorse Yohanes Pembaptis, kemudian murid-murid juga melanjutkan. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ya kan? Urusan Tuhan, dia mau keluar gereja, mau pindah gereja, mau nggak jadi donatur lagi, itu bukan urusan kita. Ya, biar nanti Tuhan yang bekerja untuk segala sesuatunya. Nah, saya katakan tidak ada kasih karunia tanpa adanya
pengakuan dosa dan pertobatan. Ya, saya ulangi lagi. Tidak ada kasih karunia tanpa adanya pengakuan dosa dan pertobatan. Kenapa? Ya, kalau orang yang mendapatkan kasih karunia, nggak mungkin dia nggak mengaku dosa dan bertobat, betul nggak? Ya, kalau orang ya nggak ngerasa berdosa, nggak merasa perlu bertobat, ya jangan-jangan dia memang belum mendapatkan kasih karunia. Ya, buat saya simpel gitu. Ya, benar nggak sih orang ini sudah diselamatkan, sudah mendapatkan kasih karunia? Kalau suruh ngaku dosa bertobat aja nggak mau. Ya, aneh gitu. Ya, buat kita yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, tentu kita akan senantiasa mau kan untuk mengaku dosa, bertobat, untuk hidup semakin hari semakin lebih baik. Ya, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang bertobat, ya, itu bukan feel sorry. Ya, saya ngerasa bersalah, ya, kemudian apalagi menyesal, ya, kemudian mungkin ada sedikit atau banyak perubahan dari sebelumnya misalnya. Contohnya misalnya, seorang yang biasa suka berjudi, mabuk, ya, terikat dengan obat-obatan terlarang, ya, penipu, misalnya suka nonton film porno, ya, kemudian dia bertobat, percaya Yesus, ya. Terus dia jadi mabuknya kurang, judinya kurang, apalagi main perempuannya kurang, nonton film pornonya kurang, pokoknya yang jelek-jeleknya berkurang lah. Itu bertobat? Buat saya itu mah berkurang, ya, bukan bertobat gitu. Iya kan? Misalnya sebelumnya suka nempeleng istrinya, mukul istrinya, terus percaya Tuhan, ya, benar-benar, terus tiba-tiba dia bilang, setelah saya percaya Tuhan, saya jadi ngegampar istrinya hanya sekali-kali doang. Ya, itu mah bukan bertobat, iya kan? Itu mah hanya berkurang, mengurangi kadar. Ya, kalau misalnya ada istri yang nggak hormat sama suami, yang ngelawan terus, pokoknya, terus setelah percaya Tuhan, ngelawan jadi sekali-kali ini, ya, itu juga bukan bertobat, itu berkurang. Jadi jangan salah ya. Nah, ini banyak orang yang kadang-kadang melihat ada satu perbaikan, oh ya dia udah berubah, udah bertobat. Enggak, ya. Itu hanya berkurang. Bisa berkurang ajarnya, berkurang apanya lagi, mungkin ya anak ke orang tua dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang buruk yang bisa berkurang, ya, tapi itu bukan bertobat, ya. Bertobat itu adalah hasil karya dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bertobat itu hasil karya dari Roh Kudus. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Ya, karena ketika seseorang bertobat, itu akan ada perubahan yang radikal, drastis dalam kehidupan seseorang. Betul-betul berubah. Ya, bukan 360 derajat balik lagi. Ya, tapi berapa? 180 derajat. Ya kan? Kalau asalnya begini 180 kan begini ya. Beda kan? Jangan udah segini, oh saya berubah kok berapa derajat? 45 derajat. Ya masih gitu kan? Masih ada ya, ada yang sedikit ya, bisa muter lagi nanti. Ya, kalau yang betul-betul bertobat yaitu 180 derajat, radikal. Dan dia biasanya akan membenci perbuatan jelek dia sebelumnya. Ya, nggak mau lagi melakukan itu. Bahkan dia akan lebih lagi untuk melakukan buah roh, ya kan? Lebih suka untuk melakukan itu karena ada perubahan yang radikal di dalam kehidupannya, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, nggak bisa. Kadang-kadang orang bilang, kamu begitu, bisa kok kamu diri kamu sendiri aja, berusaha pokoknya, kamu dengan sekuat tenaga pasti kamu bisa. Buat saya nggak mungkin. Ya, ada banyak contoh orang yang terutama misalnya terikat dengan narkoba dan sebagainya. Kalau tanpa bantuan dari luar biasanya nggak mungkin. Ya, dan ini yang kita perlukan Roh Kudus. Ya, radikal mengubah seseorang. Jadi harus ada perubahan. Nah, waktu Yohanes Pembaptis ditanya oleh pemungut cukai, oleh prajurit-prajurit, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi setelah dibaptis itu apa yang harus dilakukan? Ya, jawabannya ya sebetulnya simpel sih.
ya, dan kepada pemungut cukai, ya di Lukas 3 ayat 13-14, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Simple kan? Ya, jangan nagih lebih. Jadi harus hidup benar kan? Perubahan kan? Kepada prajurit-prajurit, apa yang dikatakan? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Simple ya? Ya kan? Harus hidup benar. Ada perubahan dalam kehidupan. Ya, jadi sebetulnya simple. Nah, kalau kita ingat cerita Zakius, ya, pemungut cukai yang bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus, itu kelihatan sekali perubahannya. Ya, dia bilang, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang dirugikan, aku akan mengganti berapa kali lipat? 4 kali lipat. Drastis nggak berubah? Drastis. Itu jelas, ya, pertobatan yang jelas. Jadi bukan kalau orang Bandung bilang itu totobatan. Ya, pura-pura tobat itu namanya totobatan. Ya. Nah, saya ingin memberikan kesaksian, ya. Waktu saya dulu kuliah, itu saya bekerja. Saya kuliah di New Zealand, ya, di Auckland University. Saya bekerja untuk mencari uang untuk kuliah. Jadi saya betul-betul pergi ke New Zealand waktu itu hanya bawa $700. Hanya cukup hidup untuk 6 bulan. Jadi kerja, ya, kerja. Tiba-tiba ada satu anak Tuhan bilang gini, kerja itu nggak boleh loh, ilegal. Gimana kira-kira perasaannya kalau digituin? Ngamuk nggak? Wah, saya ngamuk besar. Saya bilang, kamu itu ya, saya itu di sini nggak nyuri, saya itu di sini nggak ngerampok, saya itu di sini nggak. Saya ini cari duit buat biaya kuliah saya, karena memang orang tua saya nggak ngirim duit. Salahnya di mana? Ya, buat dia simple, baca Roma pasal 13, that's it. Tidak berdebat. Baca Roma pasal 13 kan, ketaatan kepada pemerintah, ya. Nah, itu buat saya jadi panas. Ya, saya pulang, saya kebetulan punya roommate itu orang Malaysia. Ya, ayo kita cari. Ya, mana gitu. Wah, kita buka-buka paspor dibuka, pokoknya visa semua dibuka. Cari alasan supaya saya bisa tetap kerja. Ya, dicari-cari memang nggak ada. Ya, jadi memang nggak boleh. Ya, nah sekarang saya gimana dong? Ya, saya waktu itu udah kerja 5 hari seminggu, sore hari sampai malam di sebuah rumah sakit. Dan bos saya sayangnya saya luar biasa, sampai bilang nanti kalau udah selesai nggak usah pulang ya, kerja aja di sini. Waktu supir bus strike, nggak ada bus, saya dijemput pakai Mercy. Padahal saya cukup cuci piring. Supir Mercy nanya, "Ayo dokter?" Saya nggak berani jawab. I'm a dishwasher, I'm a cleaning man. Ya, saya nggak jawab, saya diam aja. Wah, teman-teman di tempat flat itu bilang, wah, itu siapa yang dijemput Mercy katanya. Ya, padahal tukang cuci piring. Ya, tapi begitu sayangnya dia sama saya. Nah, ketika saya mendengar itu, saya diskusikan dengan roommate saya. Dia baru dimenangkan di New Zealand waktu nonton Nicky Cruz film The Switch and the Blade itu, ya. Diputar dan dia bertobat waktu itu, dimenangkan. Nah, kita bicara terus, kita cari-cari terus, akhirnya gimana, dia bilang everybody is doing the same, just close one eye, enough, close one eye, just do it. Ya, ngapain mesti pusing-pusing, tutup aja sebelah mata. Ya, semua orang juga melakukan sama kok katanya. Aduh, gimana ini ya? Saya bergumul, ya, Tuhan beri saya keberanian, ya, dan hikmat. Udah berhenti, ya, berhenti. Tapi gimana ya kalau berhenti? Ya, makan gimana? Kuliah gimana? Semua gimana kalau berhenti, kalau nggak ada pemasukan? Tuhan beri hikmat. Doa aja, minta supaya orang tua kamu di Indonesia diberkati, dan itu berkatnya jauh lebih banyak dari apa yang saya bisa terima di sini. Doa aja gitu. Wah, ya udah. Akhirnya saya telepon sama bos saya, sister. Saya bilang saya udah nggak mau kerja lagi, ya, I'm going to quit. Dia bilang apa? Gimana? How about 4 days? Dari 5 nih 4. I cannot. How about 3 days only? No, I cannot. How about 2 days? Saturday and Sunday.
no, I cannot. Coba saudara kalau kita tadi mikir-mikir ya, wah ini mah jalan Tuhan dong. Udah dari 5 dikurang. How about just one day only? One day only. No, I cannot. Saudara, berat ya. Tapi kan kalau kita mikir ini jalan Tuhan dong. Ya dari 5, 4, 3, 2 tinggal 1. Kalau bukan Tuhan yang nunjukin mana mungkin gitu kan. Ya, saya bilang gak bisa. Ya, jadi mau betul-betul saya mau berhenti, saya mau taat sama firman Tuhan. Dan saya berhenti. Ya. Nah tadi kan doanya saya mikir supaya orang tua diberkati. Ya, kemudian saya bisa dikirimin duit. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Caranya luar biasa. Ya. Di kampus itu ada kerjaan untuk marker. Jadi kalau ada assignment, ya itu kan harus dinilai kan. Nah kerjaan itu legal kalau kerjaan di kampus. Dan saya dapat. Nah itu yang kita nggak bisa pikir. Sampai teman-teman saya bilang semua, gimana mungkin kamu bisa dapat pekerjaan ini? How? Saya bilang I don't know. Ya, I don't know. Saya bilang, ya saya dapat. Dan itu gajinya 2 kali dari yang saya dapat per jam di rumah sakit. Gimana coba jalan Tuhan? Ya, nah kadang-kadang kita itu suka justifikasi dengan pikiran kita sendiri. Enggak mungkin lah, impossible lah, gimana nanti lah. Ya kita enggak tahu apa yang terjadi di depan kita kan, tapi Tuhan tahu kan. Iya kan, Dia tahu segalanya kok. Tugas kita hanya apa? Taat. Itu aja. Ya taat aja, ya. Taati. Ya, itu tugas setiap kita. Biar Tuhan nanti yang melakukan yang selanjutnya. Dan puji Tuhan, ya, saya selesai kuliah. Jadi saya tidak mandek kuliah, saya selesai kuliah sampai selesai saya kuliah ya. Slide terakhir yang ke-7. Baptisan Yohanes ini unik, ya, spesial. Ya, tentu saja berbeda dengan baptisan Perjanjian Baru atau baptisan Kristen. Karena kalau tadi kita baca, ya, pada saat Yesus keluar dari air, ya dikatakan langit terbuka. Roh Allah, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan suara Allah terdengar dari sorga. Nah, jadi ini kita melihat ya Tritunggal yang begitu nyata. Ya, dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah ini kadang-kadang juga ya kita sering bingung tentang Tritunggal. Ya ini gimana? Kan 3 pribadi satu Allah. Ada orang yang bilang apa? Mungkin bukan orang Kristen. Ya Allahnya orang Kristen itu ada 3. Ya bukan monoteisme tapi politeisme. No. Ya Allahnya orang Kristen itu Esa, Ehad. Ya satu tapi dalam 3 pribadi. Dan ini jelas di sini. Kalau buat saya membedakannya sekarang gimana sih? Kan kadang-kadang orang, aduh matahari ada sinar, nanti ada panasnya, ada mataharinya. Ya nanti dibilang, wah itu Sabelian loh, ya bukan ini. Buat saya simple. Gimana neranginya? Pokoknya 3-3-nya sama-sama koeksis, co-powerful, apalagi. Pokoknya yang kok semua. Ya kalau dia maha kuasa ya sama-sama maha kuasa. Kalau maha hadir ya sama-sama maha hadir. Jadi ya itu, ya Allah Tritunggal kita itu nggak bisa dipisahkan. Ya, jangan nanti jadi di PDW jadi 3 dong gitu. No, 3 pribadi tapi satu Allah. Ya mungkin nanti bisa kalau ada mungkin pelajaran Alkitab di sini atau bisa digali ya tentang Tritunggal ini. Ini menarik karena kita di Bandung waktu itu juga baru mungkin dari sekitar April, Mei, Juni 3 bulan berturut-turut membahas Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah ini kalau sekarang gimana? Kalau ini kan jelas tadi Roh Kudus bicara waktu Kristus dibaptis. Ya, kalau sekarang gimana Tuhan berbicara kepada kita? Ya, kan nggak mungkin lagi ada anaknya lagi kan? Kalau tunggal kan satu ya. Ya, jadi jangan nanti ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Tuhan lagi bicara langsung lagi gitu. Ya, susah untuk dibuktikan. Ya kan? Itu kan pengalaman pribadi. Ya, jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita pada saat seperti pagi hari ini, waktu ibadah, waktu persekutuan, waktu doa bersama itu kan ada doa ya. Nah itu melalui pertemuan-pertemuan ini ya Tuhan masih bisa berbicara dengan cara ini. Mungkin saja mimpi misalnya atau apa ya bisa saja gitu. Tapi kita harus berhati-hati.
Ya, semua harus kembali kepada firman Tuhan. Cek. Ya, kalau Tuhan tidak mungkin kontradiksi dengan firman-Nya. Ini yang paling mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau ditawarnya sekali gimana? Tapi itu melanggar pemerintah, ya pasti bukanlah. Ya, nggak mungkin gitu Tuhan ada kompromi gitu. Ya nggak bisa. Nah, jadi semua harus kembali kepada firman Tuhan. Alkitab adalah panduan kehidupan kita. Ya. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, ya. Semoga kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua untuk hidup semakin taat kepada Tuhan. Walaupun memang tidak mudah untuk hidup taat kepada Tuhan, ya, tidak mudah. Ya, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Nino.